Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya adik-adik semuanya. Dalam pertemuan kita kali ini kakak akan coba membahas atau melanjutkan soal latihan TPS kuantitatif ya, SNBT UTBK. Ini sekarang adalah paket 5 ya. Nah, di paket 5 ini lanjutannya yaitu nomor 8 sekarang adik-adik ya. Jangan lupa like-nya, komentar, dan subscribe-nya ya adik-adik. Oke. Di pembahasan video kali ini ya, mungkin agak-agak sedikit rumit ya. Karena ya namanya juga soal UTBK ya adik-adik. Langsung saja nomor 8. Jika A dan B adalah suatu bilangan bulat positif dan A per B ditambah B per C sama dengan C per B ditambah A per C, maka A adalah, ini dibuatnya adalah dalam bentuk A ya. Oke, jadi seperti ini. Langkah kerjanya bagaimana? Begini, A, saya tulis dulu soalnya dulu, ditambah B per C ya, sama dengan C per B ditambah A per C. Yang sama koefisien apa? Yang sama A-nya saya samakan ya. Yang sukunya yang ada A-nya ya. Seperti begini. A per B. Tentunya ini pindah jadi kurang ya. Berarti kurang A per C. Ya, sama dengan C per B. Ya, dikurangi ini saya pindahkan jadi negatif B per C. Oke, kemudian saya satukan lagi, ini bisa keluarkan faktorkan A-nya ya, menjadi begini, A dalam kurung seper B ya dikurang seper C. Oke, sama dengan ini juga, ini saya langsung kali silang, maksudnya kali silang begini ya. Oke, kali silang begini, yang ini kali ke sini, yang ini kali ke sini, dan ini penyebut dikali penyebut. Oke, jadi seperti itu. Nah, diperoleh B C kuadrat, dikurangi B kuadrat dibagi ya BC ya. Oke, sama juga yang ini saya satukan juga, C kali 1C dikurang B kali 1B dibagi ya BC. Ya, sama dengan, ini saya faktorkan. Kalau C kuadrat kurang B kuadrat, itu adalah C dikurang B. Oke, dalam kurung kali C ditambah B. Baru dibagi dengan BC. Sama-sama BC coret. Sama-sama C kurang B coret juga. Maka A-nya adalah ya C ditambah B. Jawabannya alfa ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya adik-adik. Sekarang kita lanjut nomor 9. Oke, sekarang nomor 9. Jika rata-rata usia 3 orang yakni 24 tahun, apakah usia yang tertua 27 tahun? Putuskan apakah kedua pernyataan berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. Usia termuda 20 tahun. 2. Satu orang berusia 25 tahun. Oke, gimana caranya? Begini. Katanya kan rata-rata usia 3 orang 24 ya. Berarti bisa dibilang begini. Anggaplah 3 orang itu saya pakai A. Tambah B. Tambah C ya. Baru dibagi 3. Usia rata-ratanya adalah 24 tahun. Nah, kalau di jumlah ketiganya itu ya, yaitu A ditambah B ditambah C, ya harus mendapatkan berapa dia? 24 kali 3 itu 72 tahun ya. Nah, kita coba untuk melihat di 1, katanya apakah usia tertua 27 tahun. Nah, usia termuda 20 tahun. Berarti kalau saya ambil yang satunya usia termuda ya, termuda berarti nilai A ya. Jika A-nya sama dengan 20, maka kita peroleh ya 20 ditambah B ditambah C sama dengan 72 tahun. Nah, artinya belum bisa ditentukan berapa nilai C-nya ya.
karena masih berbentuk persamaan linear dua variabel. Jadi tidak bisa ditentukan untuk yang pertama. Sekarang yang kedua lagi, yang kedua saja. Anggaplah saya ambil, katanya kan satu orang berusia 25 tahun ya. Berarti mungkin ini di tengah-tengah ya. Berarti bisa saja si B atau si C ya. Oke, bisa saja si B atau si C. Saya ambil saja bahwa ini si B dengan mengambil 25 tahun. Maka A ditambah B ditambah C itu kan 72 ya. 72. Berarti untuk si A tambah C ya. Si A tambah C ini tidak bisa menentukan tidak bisa menentukan nilai si C ya, karena A-nya tidak ada lagi yang kedua. Nah, sekarang kalau saya hubungkan antara 1 dan 2, berarti A-nya adalah 20, B-nya adalah 25, berarti begini. 20 ditambah 25, oke, baru ditambah dengan C, itu sama dengan 27, ini 72 ya. 72 kurang 25, maaf 72 ya. Nah, kira-kira bisa nggak ditentukan nilai C-nya? Sepertinya ini bisa ya, 72. Nah, berapa nilai C-nya? Oke, C-nya itu berarti 72 dikurangi, ya, kurang berapa? Ini 45 ya, 45. Nah, kalau dikurangi itu dapat berapa dia? Saya kurangi 72 kurang 45. Ini 7. Kemudian di sini sisa 6. 27 tahun ya. Nah, katanya apakah usia tertua 27 tahun? Oke, ternyata benar ya. Berarti harus menghubungkan 1 dan 2. Berarti jawabannya adalah D ya. Ya, dua pernyataan bersama-sama. Maaf, C ya. Dua pernyataan bersama-sama. Oke, jadi seperti itu untuk menjawab soal memutuskan dari dua pernyataan. Ya, saya lanjut lagi ya, Dedek. Nomor 10. Oke, sekarang nomor 10. Diketahui M, N, dan P suatu bilangan bulat positif. Jika 3M ditambah 2N ditambah 3P sama dengan 16, 6M kurang 3N kurang 2P sama dengan 8, berapakah nilai P? Jadi ini tipe ya, harusnya 1 ini ya adik-adik. Maaf. Putuskan apakah kedua pernyataan berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, 1, M tambah N sama dengan 5, 2, M kurang N sama dengan 1. Ini bisa langsung dilihat sebenarnya ya, M sama dengan 3, N sama dengan 2 ya, bisa langsung dilihat sebenarnya. Tapi bagaimana cara mendapat untuk nilai P-nya kalau kita diasumsikan, bisa saja yang lain kan, atau M-nya berbentuk pecahan. Ya, tapi katanya bilangan bulat positif. Nah, untuk langkah-langkahnya begini ya Dede ya. Di yang pertama, atau tulis dulu mungkin di pernyataannya dulu. Di pertanyaan kedua dulu, pertama dulu 3M ditambah 2N ditambah dengan 3P ya sama dengan 16. Kedua 6M ditambah 3 dikurang 3M 3N kurang lagi 2P ya, sama dengan 8. Nah, dari yang pertama, kalau saya ambil, oke, yang pertama, katanya M ditambah N sama dengan 5. Oke, dari sini bisa kita dapat nilai M-nya ya. Jadi M itu sama dengan berapa dia? 5 kurang N. Kemudian saya substitusikan ya. 3 dalam kurung 5 dikurang N ditambah lagi 2N ditambah 3P ya, P sama dengan 16 kali masuk 15 dikurang 3N ditambah 2N ya ditambah 3P sama dengan 16. Oke, saya sederhanakan berarti 15 nya saya pindahkan langsung.
Ya, di ruas kiri, ruas kanan berarti 16 kurang 15 ya. Oke. Ini kan hasilnya 1 ya. Oke, saya lanjut di sini sisa minus n atau 3p dikurang n sama dengan 16 kurang 15, berarti 3p dikurang n ya sama dengan 1. Oke, ini dikatakan persamaan pertama. Kemudian saya substitusikan lagi m sama dengan 5n, 5 kurang n ke persamaan keduanya ini ya. Oke, keduanya berarti diperoleh 6m. Maaf, saya ganti m-nya 6 dalam kurung ya. 5 dikurang n ya, dikurang lagi 3n dikurang 2p ya, sama dengan 8. Kali masuk 30 kurang 6n kurang 3n kurang 2p sama dengan 8. Saya pindahkan lagi 30-nya ini menjadi minus 9n dikurang 2p ya sama dengan 30 berarti 8 dikurang 30. Berarti ini nanti 22 ya. Oke, atau diperoleh ini negatif kan, kita positifkan ya, 9n dikurangi dengan 2p ini jadi positif sama dengan 22 ya. Oke, dia akan jadi positif. Ini persamaan kedua. Oke, dari dua persamaan 1 dengan 2 kita eliminasi ya, pasti akan diperoleh nilai p adik-adik ya. Kalau kita lakukan eliminasi itu pasti akan diperoleh nilai p. Artinya 1 cukup. Oke, 1 cukup ya. 1 cukup. Sekarang kita coba lagi yang kedua. Kita coba, saya hapus dulu sedikit. Ingat ya, jadi saat tadi ini bisa dieliminasi. Kalau kita lakukan eliminasi, itu akan diperoleh nilai P ya. Oke, ingat baik-baik adik-adik ya. Artinya 1 cukup. Kedua, saya ambil. Oke. 2. Ambil lagi M kurang N sama dengan 1. Oke, dari sini bisa kita ambil lagi M itu 1 ditambah N. Oke, saya substitusikan 3 dalam kurung 1 ditambah N ya, ditambah 2N ditambah 3P sama dengan 16. Kali masuk 3 ditambah 3N ditambah 2N ditambah 3P sama dengan 16. Berarti jadikan jumlah 5N ditambah dengan 3P sama dengan 16 dikurang 3. Ini diperoleh 5N ditambah 3P sama dengan 3. Nah, ini persamaan 1 lagi ya. Oke, kayaknya sama ini adik-adik ya. Yang kedua, apa eliminasi, saya substitusikan lagi yang kedua, 6 dalam kurung 1 ditambah N. Ya, 1 ditambah N dalam kurung kurang 3N kurang 2P sama dengan 8. Kali masuk 6 ditambah 6N dikurangi 3N dikurangi 2P sama dengan 8. Saya kurangi 3 jadinya ya 3N dikurangi 2P sama dengan 8 kurang 6 2 ya. Oke. Ini persamaan kedua. Nah, lagi-lagi kalau kita lakukan eliminasi ya untuk menghilangkan N-nya pasti akan diperoleh nilai P ya Adik-adik. Oke, kalau kita lakukan berarti 2 cukup. Ya, 2 cukup. Nah, bagaimana opsinya kalau 1 saja cukup, 2 saja cukup, berarti pilihannya adalah delta ya. Oke, saya lari ke bawah sedikit, opsinya mana dia? Oke, opsinya adalah delta ya. Nah, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Oke, jawabannya adalah delta. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut nomor 11. Oke, nomor 11. Seorang pimpinan memberikan tugas kepada pegawainya dengan tugas yang sama.
Jika dikerjakan sendiri-sendiri, masing-masing dapat selesai dalam waktu 6 jam dan 8 jam. Berapa harikah? Ini harusnya berapa jam ya? Ada kesalahan sedikit. Oh iya adik-adik ya. Untuk mengenai soal aslinya bisa cek di deskripsi video saya. Ya, enggak apa-apa. Bisa di-download juga filenya. Silahkan ya. Harusnya adik-adik di sini adalah jam ya, bukan hari ya. Berapa jamkah? Oke. Jika pekerjaan itu diselesaikan secara bersamaan. Oke, jadi cara jawabnya, jadi begini, ada rumus. Ya, kalau suatu pekerjaan dikerjakan sendiri-sendiri, anggaplah ini 2 orang, tapi berapa lama kalau waktu dikerjakan bersama? Ya, rumusnya begini, 1 per W. W itu adalah bersama-sama bekerja, sama dengan 1 per A. A itu adalah pekerjaan dikerjakan 1 orang, ditambah dengan 1 per B, itu di pekerjaan juga ditambahkan dengan 1 orang, tapi beda pekerjaan ini ya, maksudnya beda apanya, sendiri-sendiri pokoknya. Kalau misalnya lagi ada juga pekerjaan ada 3 orang, ya anggaplah 1 per C ya. Kita masukkan dia 1 per C. Ya, pokoknya seperti ini cara mencari kalau dikerjakan secara bersama-sama adik-adik ya. Ini suatu rumusnya. Ya, tapi kan di soal itu cuman hanya 2 orang kan? Ya, artinya 2 pekerjaan. Nah, cara jawabnya tentunya sama, tapi kita ambil 2 saja. 1 per W sama dengan ya 1 per A ditambah 1 per B. Nah, caranya dengan waktu 6 jam kan? Oke, berarti 1 per W sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 8. Nah, sekarang saya sederhanakan. Kali silang berarti 8 tambah 6 dibagi 4, 8. 8 tambah 6, 14. 14 bagi 4, 8 berapa? Ayo, ada yang tahu? Oke, jadi berapa adik-adik? Nah, karena ini menghasilkan koma, jadi kita balik ya untuk mendapatkan W-nya, yaitu 48 dibagi 14. Ini mendekati. Oke, jadi ini tuh adik-adik mendekati atau saya bagi ya. Coba saya bagi 48 ya, dibagi dengan 14. Berarti coba 3 ya. Kalau 3 itu 42 ya. Saya coba 14 kali 3, 4 kali 3 12, 1. Oke, benar. 3 sama dengan 42 ya. Berarti sisa 6. Tambahkan 0, coba 4. 4 itu kan 56 ya. Coba 14 kali 6. Kali 4, maaf, kali 4. Kali 4, 4, 16, 61, 56. Oke, jadi 4 kali 14, 56 kurang 4. Tambah lagi 0. Saya coba berarti cuman bisa 2 ya. Oke, 2. Saya hapus dulu sedikit. Oke, saya coba 2, 14 kali 2, 28 ya. Kalau 3 tadi berapa? 56 kalau 3 ya. Berarti 2 di sini 14, 28, sisa 12. Oke, tambah lagi 0. Coba 6. Oke, 6, 1 kali 6, 6. 7 ya, kita coba 7. Pokoknya adik-adik belajarlah untuk pembagian seperti ini ya. Di ujian nanti kan tidak pakai kalkulator. Oke, saya coba pakai 7 ya. 4 kali 7, 28. 8 simpan 2, 9. 98. Kalau 8, coba 14 kali 8. 32, 23. 1 kali 3, 3. 8, 9, 11. Oke, sekitar 8 berarti ya. Berarti di sini 8, 112. Dikurangi dapat sisa 8 tambah 0 lagi. Oke, jadi sampai di sini saja. Nah, berarti jawabannya ini sekitar mendekati 3,43. Jawabannya adalah Bravo ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya adik-adik. Ya, kita lanjut sedikit, mungkin sisa 1 nomor untuk pembahasan video kita kali ini. Ya, nomornya nomor 12. Ya. Nomor 12. Standby terus di channel saya adik-adik ya.
Ya, jangan lupa tombol like dan komentar ya. Paling tidak like saja adik-adik ya. Dan lebih penting subscribe ya. Nomor 12. Seorang pegawai toko kue meneliti beberapa pembeli. Karena jenis kue ada dua jenis, yaitu kue basah dan kue kering. Dengan tingkat pembeli membeli kue 75%. Oke, jika pembeli kue basah hanya 55%, maka besar persentase pembeli kue kering adalah, wah ini agak rumit ya. Kalau misalnya kita ambil di sini pembeli kue basah kan 55. Kalau pembeli kue kering apakah 45? Tapi tidak ada di opsi. Tapi kan harus ada kaitannya dengan ini ya. Harus ada kaitannya ini. Oke, caranya bagaimana? Begini. Si pembeli kue kan si toko kan punya kue ya, punya toko kue dengan tingkat pembeli ya, pembeli itu 75, pembeli kue itu kan 75%. Kalau tidak membeli ya, tidak membeli berarti 25 kan. Nah sekarang jika pembeli kue basah hanya 55%, berarti kue kering ya. Kue kering berarti sisanya dari 55%, berarti 45%. Nah, sekarang bagaimana cara mencari persentasenya ini? Persentase berarti keseluruhan ya. Persentase sama dengan 45% harus dikalikan lagi dengan 75%. Harus dikaitkan dengan seperti ini adik-adik ya. Nah, sekarang kita hitung ya. 45/100 dikali dengan 75/100. Dapat berapa? Jadi saya kali saja 45 dikali 75 ya, 25. Saya kali cepat, 25, 5 simpan 2, 20 tambah 35, 20, 35, 55, 57, 75, 28, 33. 3.000 ya, 375 per 10.000. Jadi ini kalau kita bagikan sekitar 3, ya. 0,3375. Apakah kita kali dengan lagi 100%? Ya, harus ya. Ini saya kalikan lagi dengan 100%. Ya, karena ditanya ini kan persentase ya. Berarti kalau saya kali lagi dapat berapa ini? 33,75%. Karena kan 02 ini coret. Tapi ambil lagi 2 angka di belakang koma. 33,75%. Jawabannya C ya. Jadi sampai di sini pembahasan video kita teman-teman, adik-adik. Jangan lupa like-nya, komentar, dan subscribe-nya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.